Memilih HP kamera terbaik 2 jutaan harga terjangkau dengan performa tinggi boleh dibilang gampang-gampang susah. Tapi buat yang menyukai HP seperti ini, maka kami suguhkan rekomendasi yang terbagus. Memang ada begitu banyak varian smartphone Android murah yang ditawarkan di pasaran. Pada video kali ini kami telah menawarkan pilihan HP kamera 2 jutaan terbaik di bulan ini yang juga dijejali dengan RAM besar. Karena cukup banyak HP kamera terbaik harga murah yang telah resmi dirilis di Indonesia. Berikut kami pilihkan beberapa yang paling menarik dengan selisih harga tipis-tipis. Ada beberapa HP kamera yang recommended kisaran harga sama, maka kami pilihkan beberapa yang mewakili dari rentang harga 2 jutaan. Meski sebelumnya merupakan subseries dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Kini, pengguna bisa gunakan quad bayar untuk hasilkan gambar 12 megapiksel atau mode 50 megapiksel jika hendak melakukan cropping tanpa menurunkan kualitas. Meski begitu, Poco M5 sayangnya tidak dapat memuat banyak subjek dalam satu frame lantaran tidak memiliki kamera ultrawide. Juga, resolusi perekamannya tidak mendukung 1080 pada kecepatan 60 fps. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Ponsel juga diketahui nyaman untuk hasilkan jepretan memukau, kini tawarkan quad kamera dengan kombinasi 64 megapiksel. Sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret pemandangan. Bukan itu saja, ponsel bahkan sanggup merekam pada resolusi 4K di 30 fps untuk keleluasaan mengedit. Adapun untuk resolusi 1080, rekaman video bisa berada dalam frame rate 60 fps. Ini menjadikannya ideal untuk unggah video ke Instagram Story dan status WhatsApp tanpa mengurangi kualitasnya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Tecno Pova 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tecno Pova 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur Supercharge 18 Watt. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor HUD gyroscope dan Z-axis motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Layar Tecno Pova 4 ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,82 inci dengan resolusi mencapai kualitas HD. HP ini juga memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 90 Hz sehingga bermain game akan menjadi semakin lancar. Vivo Y35 semakin memperlengkap jajaran smartphone Vivo di kelas harga menengah. Ponsel ini unggulkan beragam kelebihan di segala sisi,
atau yang biasa disebut all-rounder. Kinerja dapur pacunya terbilang memadai dengan chipset bertenaga di kelasnya, sanggup menunjang navigasi yang lancar serta pengalaman gaming yang layak. Adapun pada sisi layarnya, menampilkan isi konten dengan immersion yang cukup mendalam karena hadirkan laju penyegaran 90 Hz. Ini tentu bisa memperhalus pergeseran yang terjadi pada layar. Vivo Y series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga 2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristaline matte yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Di dalamnya juga sudah mengantongi sertifikasi anti debu dan percikan air berupa IP54. Cocok untuk penggunaan di luar ruangan, layar ponsel dikemas dengan ukuran 6,55 inci HD yang didukung Solid Screen. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6nm. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 GB dan penyimpanan internal 128 GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot micro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50 MP sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60 Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Samsung kembali menyegarkan produk entry levelnya dengan merilis Samsung Galaxy A13. Ponsel ini hadir dengan sejumlah peningkatan dibanding seri A12. Menariknya, peningkatan yang dihadirkan terinspirasi dari HP Samsung lain yang sukses di pasaran. Sisi desain misalnya, hadir dengan desain minimalis yang cantik. Menengok bagian bodi belakang dan desain kamera, HP entry level ini mengusung desain mirip Samsung Galaxy S22 Ultra. Desain 4 kamera belakangnya dibuat terpisah tanpa modul sehingga terkesan unik dan mewah. Beranjak ke bagian layar, Samsung menggunakan layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD. Tentu dengan layar ini kamu bisa mendapatkan pengalaman melihat foto atau video dengan lebih luas dan detail. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor Antutu sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan. Dengan SoC yang lebih gahar, Infinix Hot 20S pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan lowes. Infinix Hot 20S juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB, disandingkan dengan memori internal 128GB. Multitasking pun jadi jauh lebih gesit dan lancar.
Sempat menjadi brand yang jarang hadirkan varian 5G ke Indonesia, kini Infinix justru bawakan 5G ke seri Hot yang menyongsong segmen harga 2 jutaan. Adalah Infinix Hot 25G, smartphone seharga rilis 2,5 juta yang dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810 berfabrikasi 6 nanometer. Perangkat ini bisa dianggap sebuah all-rounder yang unggul di segala sisi. Dengan panel IPS LCD, HP ini sanggup mencapai kecerahan hingga 500 nits serta miliki refresh rate 120 Hz. Sisi kameranya telah didukung oleh resolusi tinggi 50 megapiksel yang gunakan teknologi quad Bayer, hasilkan jepretan oke dengan detail dan pencahayaan yang mantap. Tampaknya ini didukung juga oleh ISP MediaTek yang jempolan. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Selain itu, konfigurasi kameranya juga diketahui alami penurunan. Jika sebelumnya Realme 9 bawakan kamera utama 108 megapiksel, kini Realme 10 hanya memiliki kamera utama 50 megapiksel.